Halo yo, balik lagi di channel Bacol. Kali ini kita akan masuk ke dalam segmen baca cerita online. Dan cerita yang akan kita bahas kali ini adalah tentang seorang yang bereinkarnasi ke dunia lain sebagai pedang. Dan judulnya adalah Tensei Shirata, apalah itulah. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi ya untuk judulnya. Dan kita langsung aja mulai, oke? Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Diceritakan seorang pria yang meninggal. Tiba-tiba ketika melekkan matanya, dia melihat ada 6 bulan berwarna-warni di atas. Dan ketika melihat bulan ada sesosok naga yang terbang. Sehingga dia langsung saja berspekulasi kalau dia sudah mati dan tereinkarnasi ke dunia lain. Namun ketika melihat bayangannya, dia menyadari bahwa bayangannya adalah sebuah pedang. Sangat terkejutlah dia karena dia direinkarnasi ke dalam bentuk pedang. Tiba-tiba terdengar suara pria yang mengatakan bahwa kedepannya akan menjadi sulit. Jadi berusahalah. Dan suara itu tiba-tiba menghilang. Kemudian pedang itu menyadari kalau dia bereinkarnasi biasanya akan memiliki sebuah kemampuan. Dan dia mencoba melihat statistiknya. Dan ternyata dia adalah sebuah intelligent weapon. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut senjata yang memiliki kecerdasan. Tak lupa dia melihat skill yang dipunya. Setelah melihat-lihat, dia beranggapan bahwa dengan penampilannya saat ini, mungkin dia adalah pedang legendaris yang akan muncul di saat-saat terakhir. Namun tiba-tiba segerombolan goblin datang dan mencoba mencabut pedang itu. Dan pedang itu tertancap di sebuah batu. Namun goblin yang kesusahan mencabut pedang itu memukul-mukul dan meludahi pedang itu. Tiba-tiba pedang itu bercahaya dan mulai terbang. Pedang itu menyadari bahwa dia bisa menggerakkan tubuhnya menggunakan skill telekinesis. Dan dia membantai seluruh goblin-goblin tersebut. Dan tak sengaja mengenai batu inti dari para goblin. Dan dia merasa adanya peningkatan di dalam tubuhnya. Dan pedang itu memeriksa status, ternyata benar. Statusnya benar-benar meningkat. Dan dia memiliki skill yang tidak dimiliki sebelumnya. Sehingga dia menyimpulkan bahwa dia menyerap skill dari apa yang ia bunuh. Tiba-tiba suara terdengar seperti sistem mengatakan, apakah Anda ingin mengatur skill? Pedang yang kebingungan mengiyakan pertanyaan dari sistem tersebut. Kemudian terdapat pemberitahuan tentang batu sihir dan skill. Pedang itu langsung mencoba untuk menusuk-nusuk mayat goblin dan berhasil menemukan serta memecahkan batu sihir yang dimiliki oleh mayat goblin tersebut. Kemudian terjadilah level up. Perasaan nikmat seperti waktu makan ketika sedang lapar. Dan benar saja ketika melihat status dia menyadari bahwa dia mendapat skill baru dengan memecahkan batu sihir. Serta dia memiliki keinginan baru yaitu mengumpulkan skill hingga bisa berguna untuk pemiliknya kelak. Selanjutnya diperlihatkan seorang yang memarahi para budak-budak. Dan di antara budak itu ada budak manusia kucing yang dilempari batu karena dianggap malas. Kemudian manusia kucing itu berdiri dan menatap langit sambil mengungkapkan keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Keesokan paginya terlihat pedang terbang sedang menyerang monster-monster di area tersebut. Pedang itu berburu batu sihir sekalian belajar menggunakan skill dan statusnya yang baru. Banyak monster yang dihabisi pedang itu dan dia juga mendapatkan skill yang banyak dan beragam. Tidak lupa dia mengupgrade skill yang dimiliki seperti skill serangan, skill levitasi, dan lain-lain. Kemudian di sore hari pedang itu menemukan sarang goblin dan menghabisi para goblin yang ada di depan gua. Kemudian pedang itu masuk dan menggunakan skill bersembunyi.
serta dia berhasil menemukan bos dari goblin. Dengan serangan kejutan, pedang itu berhasil membelah kepala Goblin King dan tertancap di dinding gua. Ketika para goblin sedang panik, pedang itu mengincar Goblin Mage supaya mendapatkan skill magic api. Dan pada akhirnya semua goblin di markas itu pun terbantai semua. Ketika keluar dari gua tersebut, jurus pedang sudah berada di tingkat ketiga. Dengan ini, pemiliknya nanti akan menjadi pendekar pedang yang hebat ketika hanya menggunakannya. Dan pada saat malam tiba, diperlihatkan manusia kucing sedang menghalangi pemilik budak yang menyiksa teman seperbudakannya. Namun pemilik budak memberi perintah untuk tunduk. Dan kalung yang dipakai kucing hitam tersebut memaksa untuk tunduk. Kemudian esok harinya saat sedang mengangkat barang, kucing hitam terus diolok-olok oleh pemilik budak. Karena disebut bahwa kucing hitam adalah ras lemah yang tidak bisa berevolusi. Sontak manusia kucing itu marah dan menyerang pemilik budak. Namun sebelum serangannya sampai, kucing ini ditundukkan oleh kalimat pemilik budak. Kemudian scene selanjutnya ditunjukkan bahwa pedang menganalisa tempat di sekitar dan menyimpulkan bahwa areanya yang jauh dari dia saat ini monsternya semakin kuat. Dan pedang itu sekarang sedang melawan seekor naga, serta berhasil mengalahkannya. Namun pedang itu terbelah menjadi dua. Kemudian dia menggunakan skill penyembuhan diri dan berhasil menumbuhkan pedang yang terpotong. Selanjutnya dia pergi ke area 5. Dan mencoba melawan bosnya yang merupakan seekor slime rakus. Skill yang dimiliki slime itu seperti semacam zat asam. Dan slime itu menyerang pedang sampai pedang itu terlihat compang-camping. Dengan skill identifikasinya, pedang itu mampu melihat batu sihir yang ada di dalam slime tersebut. Dengan menggabungkan kedua skillnya, dia menerobos masuk ke dalam slime yang begitu besar dan berhasil menghancurkan batu sihirnya. Pedang itu terlihat sangat rusak. Namun pada saat yang sama terdapat notifikasi bahwa ada skill baru, regenerasi instan. Dan setelah digunakan, pedang itu tampak seperti baru namun menggunakan mana yang besar. Kemudian dengan skill penyimpanan dimensi, pedang itu menyimpan mayat monster di dalamnya. Pedang itu melayang dan mencari bos di area timur. Dan akhirnya pedang itu berhasil mengalahkannya. Serta pedang itu mendapat sebuah skill, yaitu tubuh kedua atau cloning. Namun tubuh itu sangat lemah. Kemudian pedang itu melanjutkan mengalahkan bos-bos monster di area lain. Dan ketika pedang itu sedang terbang mencari monster yang kuat, dia turun dan menancapkan dirinya ke tanah untuk beristirahat. Namun anehnya dia tidak bisa keluar dari tanah tersebut dan skillnya tiba-tiba menjadi macet. Hal ini dikarenakan mananya terserap ke dalam tanah. Hingga 3 hari berlalu, pedang itu berharap ada gadis elf yang cantik mencabut dirinya dari tanah dan segera menjadi tuannya. Dan tanpa terasa 10 hari berlalu. Dengan putus asa dia berpikir tidak apa-apa manusia, bahkan goblin sekalipun yang mencabutnya. Yang penting dia bisa keluar dari sana. Sampai akhirnya pada 1 bulan pedang itu tetap tertancap di sana. Dia mencoba menaikkan level memasak sampai level 10, jurus dan teknik pedang sampai level 7, dan juga sihir api level 10. Tak lupa dia juga meningkatkan skill untuk mengidentifikasi. Dan dia berteriak dalam hati bahwa pemakainya akan sangat kuat hanya dengan memegangnya. Tolong cabut aku, diiringi dengan hujan yang lebat. Kemudian diperlihatkan para budak yang sedang di dalam kereta kuda diserang oleh monster semacam beruang berkepala 2. Gadis kucing dan para budak yang lain terlempar dan terjatuh ke tanah. Pemilik yang panik memerintahkan para budak untuk tidak kabur dan memberinya waktu untuk melarikan diri. Dan para budak yang jaraknya tidak jauh dari monster langsung dibantai habis. Sedangkan gadis kucing yang jaraknya agak jauh hanya bisa melihat sambil mencoba menggerakkan badannya. Pemilik budak yang memerintahkannya tadi pun ternyata ikut terbantai. Sehingga atas kematiannya para budak bisa kabur. Namun karena kejadian itu para budak langsung lari tunggang langgang.
dan menyenggol gadis kucing itu hingga terjatuh. Namun setelah bangun, gadis itu mengambil kayu dan mencoba menyerang monster itu. Namun terpukul sampai terpental jauh. Ketika gadis itu melihat rekan-rekan budaknya dimakan monster itu, terdengar suara, "Pakailah aku." Gadis kucing yang ingin menjadi kuat melihat pedang yang tertancap di depannya. Dan langsung saja gadis itu menghampiri pedang itu dan berkata dalam hati bahwa dia akan menjadi kuat. Dan ternyata pedang itu menjawab, "Akan kuberi kau kekuatan." Gadis kucing itu kebingungan menanyakan siapa yang berbicara, dan pedang itu menjawab bahwa dia yang berbicara. Tak disangka kucing itu mengatakan kaget tanpa mengeluarkan ekspresi. Yang kemudian pedang itu menyuruh untuk mencabutnya. Setelah mencoba mencabut, gadis itu kesusahan dan mengerahkan semua kekuatannya untuk mencabut pedang itu. Sedangkan monster sudah berlari ke arahnya. Hingga di saat terakhir, gadis itu berhasil mencabut pedang dan menghindar dari serangan monster itu. Setelah menghindar, kucing itu memuji bahwa pedang itu adalah pedang yang cantik. Kemudian pedang menanyakan, "Apakah kau bisa bertarung?" Dan gadis itu menjawab, "Hanya sedikit." Setelah menjawab, pedang itu mengidentifikasi kekuatan dari gadis itu dan ternyata benar bahwa gadis itu hanya bisa sedikit skill untuk bertarung. Dan pedang itu menyuruhnya untuk menggunakannya dengan tekad yang lebih kuat. Tiba-tiba terdapat suara dari sistem bahwa gadis itu terdaftar sebagai pemakai dan memiliki skill yang dimiliki oleh pedang itu. Kemudian gadis itu berdiri dan menyerang monster itu sampai berhasil melukainya. Tak lupa dia menghindar dari serangan-serangan monster itu. Kemudian gadis itu berlari menyerang dan berhasil menusuk monster di antara kedua kepalanya. Dan akhirnya monster itu pun tumbang. Gadis itu sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada pedang dan akan menancapkannya kembali ke tanah. Namun pedang itu merayunya agar dia dibawa oleh gadis itu. Ketika percakapan sedang berlangsung, muncul pedagang budak lainnya yang sedang marah-marah karena semua orang mati. Dan hanya ada satu orang saja yang selamat. Pedang itu menawarinya untuk kabur. Namun gadis itu tidak bisa karena dia masih memakai kalung yang membelenggunya. Dan gadis itu sudah berulang kali mencoba untuk membunuhnya namun selalu gagal. Kemudian pedagang budak itu menyukai pedang yang dibawa oleh gadis kecil tersebut dan mencoba merebutnya. Gadis kucing itu menyembunyikan pedang di balik tubuhnya yang kecil. Namun dengan perintah dari pedagang budak itu untuk tidak bergerak, maka gadis kucing itu tidak bisa bergerak dan menyiksa gadis kucing tersebut, serta memintanya untuk menyerahkan pedang yang dipegangnya. Dengan menunjukkan surat kontrak di tangan pedagang budak itu, gadis kucing itu tidak akan bisa melawan perintahnya. Namun tiba-tiba leher pedagang itu patah dan mati. Ternyata itu adalah skill dari pedang yang merupakan skill telekinesis. Serta membakar kertas kontraknya dengan fire arrow. Sehingga membuat kalung yang dipakai gadis kucing itu terlepas dari lehernya. Gadis kucing itu sangat senang dan pedang meminta supaya gadis itu menjadi pemiliknya. Kemudian dengan antusias gadis itu menjawab mau karena dia mau menjadi kuat. Kemudian pedang itu menanyakan kenapa kau ingin menjadi kuat. Dan gadis itu menjelaskan bahwa ras manusia kucing tidak ada yang berevolusi hingga sekarang. Dan ia ingin menjadi ras kucing hitam yang berevolusi. Itu juga cita-cita orang tua gadis itu yang belum terwujud. Dan pedang itu berjanji akan membuatnya lebih kuat sehingga bisa berevolusi. Akhirnya mereka berdua berkenalan. Dan nama gadis itu adalah Fran. Kemudian gadis itu menanyakan nama dari pedang itu, namun pedang itu tidak memiliki nama. Fran ingin memberi pedang sebuah nama. Sambil berjalan meninggalkan hutan, Fran memikirkan nama untuk pedang itu. Dan akhirnya Fran menetapkan nama untuk pedang itu adalah master atau guru. Karena pedang itu akan mengajari Fran untuk menjadi lebih kuat, makanya dia menyebutnya guru. Terdengar suara sistem berbunyi mengatakan bahwa nama pedang itu sekarang adalah guru atau shisho.
Dan akhirnya mereka berdua berhasil sampai ke jalan dan menumpang sebuah kereta kuda untuk mengantar ke kota terdekat. Dan disinilah episode 1 berakhir. Jika kalian suka pembahasannya, silahkan like dan komen supaya saya semangat dalam membuat video selanjutnya. Gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye.